yang menyampaikan yang disampaikan Bambang ini benar apa bohong, itu sudah dakwah itu ya, amar ma'ruf nahi munkar itu, dan ini akan terus menjadi nilai dakwah selama nanti yang asli itu tidak muncul di persidangan, akan tercatat dalam sejarah nanti sampai kapanpun. Makanya begini saudara jaksa ya, kapan hari kan muncul sebuah nama yang Pak Anto itu ya, ya kakak iparnya itu ya, kakaknya Bu Iriana itu, saya prihatin kenapa beliau sampai undang-undang orang ke Polresta, mengkondisikan orang, mengkoordinir orang tuh di BAP di Polresta, daripada buang-buang waktu dan sumber daya begitu, mending datang ke sini bawa ijazah aslinya. Tamat Bambang Tri, saya beristighfar, saya minta ampun kepada Allah, dan saya minta maaf kepada keluarga besarnya Jokowi, selesai. Kan begitu harapan saya. Persidangan sebelumnya ya, kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5 ya. Di SD Ketani, Genteng, Bangil, Pasuruan. Berarti terdaftar di sana ya. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Tidak. Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya. Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Sekarang bisa kejar paket C. Kalau SD negeri bisa tidak pada waktu itu, misalnya tahun kalau SD ya 80-an, sekitar 80-an, bisa tidak punya ijazah, belum lulus, kemudian masuk ke SMP, kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan, dan waktu itu saya nggak jawabnya. Yeah. Ini kan podcastnya yang menarik waktu itu, Bambang Tri kemudian diajak oleh saudara terdakwa di dalam channel saudara, kaitannya kan dengan ijazah Jokowi palsu. Sempat tidak ditanyakan kepada Bambang Tri, palsunya di mana kan? Pernah ditunjukkan tidak ijazah palsunya seperti apa? Baik, Ibu Jaksa, pertanyaan saya soal ijazah palsu kepada Bambang Tri di podcast itu yang durasinya 1 jam itu, saya yakin sudah tuntas, tas ya. Dan beliau jawabnya, Bambang Tri jawabnya nomornya palsu ya. Jadi yang dicuri menurut Pak Jaksa itu ijazahnya Joko Wahyudi yang dicuri itu sebenarnya bukan ijazah fisiknya, tapi nomornya. Kemudian dari abjad ejahannya, kemudian dari apa lagi tadi, nomor induk dan macam-macamnya itu. Sempat ditunjukkan nggak fisiknya ijazah palsunya? Sempat ditunjukkan tidak? Tidak, hanya menunjukkan buku Bambang Tri bawa itu. Tapi nggak ditunjukkan ijazah palsunya ya? Tidak, karena Bambang Tri tidak punya ijazah palsu. Bambang Tri punya data A, B, C sampai Z tentang kepalsuannya. Karena kemarin tadi kan bilang nomornya yang dicuri. Kemarin sempat ditanyakan kepada Joko Wahyudi, nomor ijazahnya berapa? Dan ketika kita tanya legalisir, yang ijazah legalisir Jokowi nomornya berbeda. Sempat di ini enggak? Bu Jaksa, coba Bu Jaksa nanti tonton lagi podcastnya, itu sudah komplit. Jadi kalau Ibu Jaksa menanyakan wilayah ijazah ini, saya nggak bisa jawab karena itu domainnya Bambang Tri. Ya, saya itu hanya seorang. Berarti saudara tidak ditunjukkan ya, tidak ditunjukkan fisiknya ya. Tidak. Saya cuma pengen tahu itu aja. Tidak. Ditunjukkan tidak? Tidak ya, hanya jadi ceritanya Bambang Tri. Kemudian saya juga ini, ijazah SD palsu. Berarti ijazah SD itu usia anak SD itu kan lulus kan sekitar 12 tahun ya. Kira-kira kita membayangkan ya, anak SD ini memalsu ijazah, apalagi ini Jokowi, kita kan ini kita fokus ke ijazah Jokowi,
usia 12 tahun Jokowi waktu itu punya kehebatan apa seorang Jokowi bisa memasukkan ijazah? Oke, saya rasa itu kalau memang terjadi pemalsuan ya, saya rasa bukan pada waktu itu, tapi waktu saat sekarang beliau menjabat jadi presiden, mencalonkan diri jadi presiden, dibutuhkan ijazah ini SMA minimal kan sederajat. Mungkin saat ini seandainya terjadi pemalsuan itu Ibu Jaksa ya. Jadi bukan waktu SD bukan waktu SD. persepsi saudara. Betul. Nah, tadi makanya ini kan saya tanya, kalau orang nggak punya nggak lulus SD, apa bisa masuk SMP? Apalagi SMP 1, SMP favorit setahu saya. Jadi gini aja Ibu Jaksa, saya ringkas pertanyaannya Ibu Jaksa sebagai dengan sudut pandang saya. Kan bacaan kita berbeda ya. Jadi menurut saya di dunia ini apa sih yang tidak bisa terjadi? Ya kan? Anak kandung menghamili ibu kandung aja ada, apalagi cuma urusan pemalsuan ijazah. Dan itu kan sudah ada contohnya. Misalkan wali kota Sapajer Mesaringgi atau mana itu ya, dia waktu wali kota lulus 2 periode, begitu nyalon gubernur baru ketahuan kalau ijazahnya palsu kan. Ada ini juga karena kan ijazahnya yang palsu nggak hanya SMA, dari penurutan dari SD, SMP, SMA, berarti Jaksa, silahkan pertanyaan itu nanti arahkan ke Bambang Tri semua, dia akan menjawab. Tidak ditunjukkan ya, waktu tidak diceritakan ya. Tidak. Apakah saudara juga tidak diceritakan, misalnya ada fakta, oh ternyata Jokowi itu tidak pernah lulus dari SD? Itu semua sudah diceritakan di dalam podcast sama Bambang Tri, tuntas. Kalau saya baca kan cuma oh ijazahnya palsu, tapi apakah di luar podcast pernah tidak disampaikan kalau oh ternyata Jokowi itu tidak pernah SD, tidak pernah bersekolah di SD, tidak pernah bersekolah di SMP, tidak pernah mengenyam pendidikan SMA, pernah tidak fakta itu disampaikan? Bambang Tri pernah ngomong sama saya gini, jadi gini Bu Jaksa ya, orang yang apa itu istilahnya, gimana bahasa saya ya, yang dipermasalahkan bukan tidak pernah sekolah gitu loh. Yang dipermasalahkan Bambang Tri itu Pak Jokowi pernah sekolah ya, ini yang dipermasalahkan ijazahnya. Sama dengan saya pakai analoginya kuasa hukum kemarin, kalau saya ditanya polisi di tengah jalan, Mas mana SIM-mu, maka saya tunjukkan SIM aslinya, selesai masalah. Tapi kan saya berbelit-belit, saya datangkan teman-teman saya waktu ngurusin bareng-bareng, kan nggak menyelesaikan masalah. Kalau menurut analogi saya, sidang ini begitu ceritanya. Saya juga mau tanya, waktu podcast itu dia bawa ijazah yang palsu tidak, Bambang Tri? Dia tunjukkan tidak? Tidak, dia hanya bawa buku itu ya, bawa buku yang dia tulis itu. Saudara terdakwa tidak pernah melihat kepalsuannya yang fisiknya ya. Yang diceritakan Bambang Tri itu bukan kepalsuan fisiknya ya, tapi apa tadi itu, abjadnya, Ya kan, warnanya, ijazahnya kan. betul. Ya, Lebih baik Bu Jaksa tanya soal ini aja ke saya, soal mubalahnya atau soal niat saya atau soal motivasi saya, baru saya bisa jawab gitu. Ya sekarang kalau soal mubahalah, kemarin saudara menerangkan itu intinya kan sumpah minta laknat kepada Allah. Iya. Nah, padahal ini saya yang agak orang awam, tidak mendalami seperti saudara yang ulama. Allah itu kan maha pengampun, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penyayang. Bagaimana kalau setiap saat di perkara-perkara yang ibaratnya bukan masalah akidah, masalah simpel-simpel, harus Allah diminta untuk melaknat? Bagaimana pendapat saudara terdakwa? Seandainya Bambang Tri itu bohong, maka dia akan dilaknat sesuai dengan mintanya. Tapi seandainya Bambang Tri bertaubat minta ampun, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa di dunia ini, bunuh 1000 orang dia masih diampuni sama Allah ya. Kecuali satu dosa yang tidak bisa diampuni, itu meninggalkan sholat. Jadi sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Iya. Karena kesannya kalau mubahalah minta laknat, seolah-olah Allah itu maha melaknat, padahal Allah itu tidak maha melaknat. Allah maha melaknat, Allah maha segala-galanya.
suka-suka dia. Jadi kalau Anda baca sebentar dulu, kalau biasa baca Asmaul Husna yang berjumlah 99 itu komplit, maha kasih sayang, maha roman, maha suka-suka gue ya, dan Allah maha murka ya, Allah maha melaknat juga, suka-suka Allah. Tapi Allah juga mengampuni itu kan yang sering ditampilkan di dalam podcast itu kan seolah-olah yang kok Allah itu maha sukaan kita, minta Allah melaknat, kenapa tidak Allah maha pengampun, ini yang ditonjolkan. Kan yang dilaknat Bang Tri, bukan siapa-siapa nggak melaknat orang, melaknat Bambang Tri. Kemudian untuk melanjutkan tadi ada rekan saya menanyakan soal mubahalah. Adakah dalil atau mungkin ini pernah selain saudara yang pakai konsep mubahalah yang seperti di podcast, adakah yang lain, ulama yang lain yang pakai konsep mubahalah seperti saudara? Setahu saya belum ada, tapi ada sudah pocong. Makanya mubahalah ini beda daerah, beda kultur, beda kearifan lokal, orang juga punya ijtihad. Pada prinsipnya sama, mubahalah ada Al-Quran tapi pakai sumpah pocong di masjid ya, di Madura sering terjadi, di Banyuwangi sering terjadi, dituduh punya ilmu santet, terima, terjadilah mubahalah. Di Indonesia ini sudah banyak yang bermubahalah. Jadi dengan ada istilah pocong, kalau saudara mengistilahkan mubahalah ya, yang konsepnya seperti itu ya. Betul. Baik, saya lanjutkan ini Pak sebenarnya. Pada saat awalnya saudara memberi untuk hadir di podcast saudara, jadi saudara bilang tidak ada motivasi apa-apa gitu. Tapi sebenarnya apa yang saudara harapkan tadi dengan kata-kata ini menarik karena menyangkut ijazah palsu Presiden Republik Indonesia. Awalnya yang saudara bayangkan kalau saudara menayangkan podcast itu akan seperti apa? Itu sudah saya jawab. Pada awalnya spontan ya, nggak ada motivasi apa-apa, ya hanya tertarik aja sebagai YouTuber, tertarik dengan tantangan, tertarik dengan sesuatu yang viral, ya, dan apalagi menyangkut ijazah orang nomor 1 di Indonesia yang menurut saya ya, saya itu sebenarnya tidak punya, nggak kenal dengan Pak Jokowi secara pribadi ya, jadi nggak mungkin saya ngeritik, dendam, marah sama Pak Jokowi, nggak mungkin. Tapi sebagai presiden, sebagai pemimpin itu kan juga wajib hukumnya untuk dikritik, hukumnya wajib itu, bukan sunnah. Karena presiden itu dari satu titik pindah ke titik koordinat yang lain itu dibiayai oleh rakyat gitu kan. Jadi hanya spontan begitu aja muncul di pikiran saya, ini menarik ini. Sama dengan Metro TV, TV One, semua media mainstream itu kalau punya apa itu, ada nemu berita seperti ini yang pasti kencang ya ngejar rating dan sebagainya. Ya mungkin media mainstream sampai detik ini nggak ada yang berani undang Bambang Tri ya, mungkin karena satu kubu atau bagaimana, wallahualam bishawab. Ya, artinya saudara memang berharap pasti ini nanti memprediksi lah, setidak-tidaknya ini nanti akan viral gitu. Iya. Dan kalau viral pasti bagi saudara akan mendatangkan suatu keuntungan. Tapi pada kenyataannya apakah ini menguntungkan atau merugikan bagi saudara? Baik, saya paham kemana arah pertanyaan itu ya. Saya jelaskan dulu. Dalam podcast, dalam ibadah, dalam hidup, keuntungan tidak segala-galanya bagi saya. Saya punya penghasilan sampai 40 juta sebulan di YouTube, bahkan 15 juta sebulan di YouTube, tidak pernah masuk ke dapur rumah tangga saya. Ya, lebih banyak saya hambur ke orang, ke rakyat, pakai bangun rumahnya fakir-fakir miskin itu. Jadi saya paham, saya siap lapar, yang penting orang lain kenyang. Itu prinsip hidup saya. Jadi saya bikin podcast, bikin apapun, bukan keuntungan motivasi saya. Lebih begitu. Tapi itu channel saudara yang Sukinar Official 13 kan sekarang di breakdown. Padahal dulu pakai akun yang itu, ya kan? Nah, maksud saya dengan adanya sekarang
YouTube channel saudara itu yang official itu sekarang sudah tidak lagi bisa tayang, itu merugikan nggak bagi saudara? Biasa saja, dunia ini datang pergi silih berganti, ya, patah satu tumbuh seribu itu udah biasa. Kehilangan uang, kehilangan nyawa, kehilangan keluarga biasa, dan nggak ada masalah. Apalagi cuma akun ya, bikin lagi nanti bisa, kurang lebih seperti itu. Tapi waktu itu pada saat saudara mengundang dan menayangkan podcast ini, saudara sempat berpikir nggak ini bakalan ada risiko yang akan saudara terima? Bukan sempat berpikir, tapi memang pasti akan terjadi, kan udah pernah saya alami nih. Akun saya yang pertama dulu kan juga diambil sama penyidik gitu kan, sudah diambil juga. Jadi bagi saya itu biasa intinya, nggak penting mau hilang akun bikin lagi, nggak penting. Yang penting wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk hidup di dunia ini kecuali untuk ibadah. Maka setiap apapun yang tersadap retina mata saya, terdeteksi gendang telinga saya, terdeteksi kolbu saya, semua saya niatkan ibadah. Jadi saya nggak akan sakit hati karena rugi akun diambil, kehilangan uang, dan saya nggak akan membumbung bahagia karena kedatangan uang. Enggak, saya hidup biasa-biasa saja. Begitu jaksa. Terus tadi saudara kan pendakwah juga Ustaz. Dari podcast yang saudara tayangkan bersama dengan Menteri, apakah di situ saudara merasa ada nilai dakwah yang saudara siarkan di situ? Kalau tanyanya ke saya, iya, kan semua tergantung sudut pandang. Bahasa saya amar ma'ruf nahi munkar, ya, menyampaikan yang benar, mencegah kemungkaran. Jadi makanya perlu diuji, kalau bahasa Rocky Gerung itu perlu diuji. Walaupun harapan saya sebenarnya jangan diuji di sini, tapi diuji di kampus, di akademisi, atau sama-sama YouTube-nya, atau dibedah di buku, disimposiumkan, diseminarkan. Harapan saya begitu, tidak di pengadilan ini. Gitu. Nilai dakwahnya di mana? Dakwahnya saudara itu di mana? Yang saudara sisipkan di dalam podcast itu? Yang menyampaikan, yang disampaikan Bambang ini benar apa bohong, itu sudah dakwah itu, ya, amar ma'ruf nahi munkar itu. Dan ini akan terus menjadi nilai dakwah selama nanti yang asli itu tidak muncul di persidangan, akan tercatat dalam sejarah nanti sampai kapanpun. Makanya begini, saudara jaksa, ya, kapan hari kan muncul sebuah nama yang Pak Anto itu ya, ya, kakak iparnya itu ya, kakaknya Bu Iriana itu. Saya prihatin, kenapa beliau sampai undang-undang orang ke Polresta, mengkondisikan orang, mengkoordinir orang tuh di BAP di Polresta. Daripada buang-buang waktu dan sumber daya begitu, mending datang ke sini bawa ijazah aslinya. Tamat Bambang Tri, saya beristighfar, saya minta ampun kepada Allah, dan saya minta maaf kepada keluarga besarnya Jokowi, selesai. Kan begitu harapan saya, motivasi saya begitu. Iya, sama dengan saudara, semua yang mendengar itu pasti pengen tahu apakah saudara Bambang Tri itu bohong atau tidak. Makanya yang kita kejar adalah sumbernya informasi dari Bambang Tri itu dari mana, gitu. Nah itu yang nanti mungkin dengan teman-teman saya nanti akan kita tanyakan ke Bambang Tri. Kalau saudara juga, kan saudara juga tidak mencek sumbernya dari mana, dia bawa bukti apa. Saudara tidak hanya memfokuskan dia bohong atau tidak berdasarkan sumbernya. Jadi ini Ibu Jaksa, ya, beberapa minggu lalu Kompas TV bikin siaran Gus Nur bertengkar dengan Bambang Tri, ada di Kompas tuh, viral selama sidang berlangsung. Kompas TV nggak wawancara saya, ya, nggak konfirmasi ke saya, tiba-tiba bikin berita saya bertengkar dengan Bambang Tri di dalam sel. Padahal saya dengan Bambang Tri nggak pernah bertengkar di dalam sel. Nah, tapi katanya kalau saya pakai istilah Rocky Gerung, hoax itu diciptakan mungkin untuk memancing sesuatu perdebatan yang positif. Nah, ya udah saya cuekin aja, saya nggak lapor, saya nggak ngapa-ngapain. Nah, maksud saya biasa dalam hal seperti itu biasa. Saya tanya, ini saya sudah mending Bambang Tri tak panggil ke rumah. Kalau saya mau niru Kompas TV kan bisa saja bikin siaran sendiri tanpa mengundang Bambang Tri, kan bisa saja. Itu sudah mending saya undang 1 jam lebih itu ngomong. Nah, nanti silakan Anda bedah itu Bambang Tri itu bagaimana itu. Ya.
Saya tanya satu lagi, Pak Suginar. Ya. Pak Suginar punya panutan atau tokoh idola? Banyak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah tersebut, inspirasi apa dalam kehidupan sehari-hari Pak Bambang yang saudara Pak Suginar yang ditiru dari Rasulullah? Kalau waktu podcast dengan Bambang Tri, saya nggak ingat Rasulullah sama sekali, kan nggak ada hubungannya. Ya, kalau anda nanya hidupnya Gus Nur sehari-hari apa yang diambil dari Rasulullah, baru saya bisa jawab. Ya, kalau dalam konteks ini Kan kita tidak tahu kalau yang saya tanya di podcast itu, adakah dari podcast itu yang saudara teladani dari Rasulullah? Yang tindakan Rasulullah yang sama dengan yang saudara lakukan di podcast itu ada nggak? amar ma'ruf nahi munkar itu jasa ya. Kalau diringkas seperti itu, ya tabayun itu kan juga ajaran Rasulullah. Rasulullah mengajarkan tabayun. Saya panggil Bambang Tri untuk melakukan tabayun secara resmi. Ya, jangan biarkan keringat orang tuh mengering sebelum dipenuhi haknya. Saya bayar, bahkan Bambang Tri belum nyampe ke rumah sudah saya transfer bisyarahnya, gitu kan. Banyak kalau mau diperinci satu-satu banyak. Tapi saya ini umatnya Rasulullah ya, dan saya bisa hidup tanpa angin, saya bisa hidup tanpa matahari, saya bisa hidup tanpa apapun saja, terserah. Tapi saya nggak bisa hidup tanpa syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi pertanyaan itu sebenarnya spontan, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya omongkan tuh, insya Allah sudah ada Nur Muhammad di situ. Kurang lebih seperti itu. Baik, silakan.